Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 ingin membahas materi di bab 2 tentang memahami pemasaran koperasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Next slide. Yang pertama ada Sandrina dengan ujung NPM 90, lalu ada Raffi dengan ujung NPM 74, lalu saya, Mutia, dengan ujung NPM 70, lalu ada Queen dengan ujung NPM 54, dan ada Arta dengan ujung NPM 114, dan Chelsea dengan ujung NPM 018. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Arta. Silakan. Konsep pasar. Pasar dalam arti sempit merupakan tempat permintaan dan penawaran barang atau jasa bertemu. Pasar dalam arti luas dipandang sebagai proses transaksi antara permintaan dan penawaran akan barang atau jasa. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar di dalamnya. Pasar modern yaitu penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang atau barcode, berada dalam bangunan, dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Contohnya seperti minimarket, contoh pasar modern ini seperti minimarket dan supermarket yang ada di sekitar kita. Next. Koperasi menawarkan barang atau jasa hasil proses produksi kepada anggota di pasar internal atau kepada non-anggota di pasar eksternal. Penawaran barang atau jasa perusahaan koperasi sangat terkait dengan kepentingan anggota. Ukuran pembeli di pasar internal terlihat jelas karena jumlahnya yang relatif sedikit. Namun mereka adalah pembeli potensial yang memiliki minat yang sangat kuat karena mereka merencanakan sendiri produk-produk yang dibutuhkan dan mereka pula yang siap untuk membelinya. Next. Konsep perspektif Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas. Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan yang dibungkus oleh prem syariah. Mekanisme pasar dalam konsep Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, arido, yaitu segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, baik pembeli maupun penjual. Yang kedua, berdasarkan persaingan yang sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli yang terjadi dalam jual beli tersebut. Yang ketiga yaitu kejujuran. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Yang keempat yaitu keterbukaan serta keadilan. Transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan, kehendakan, dan keadaan yang sesungguhnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah hubungan antara badan usaha dengan stakeholder. Pada gambar ini, contoh dari stakeholder adalah pemasok, kreditur, tenaga kerja, investor, dan pelanggan. Dan badan usaha, contohnya adalah koperasi dengan perusahaan-perusahaan lain yang bersaing, meningkatkan kelebihan dan ingin menggait pemasok, kreditur, tenaga kerja, investor, pelanggan untuk bekerjasama dengan mereka. Selanjutnya, koperasi perlu menghasilkan setidaknya keunggulan yang sebanding dengan pesaingnya, dan anggotanya harus menjaga keunggulan tersebut dengan mengendalikan manajemen agar termotivasi untuk mempromosikan kepentingan anggota. Seseorang yang bernama Porter pada tahun 1986 mengidentifikasikan 3 strategi generik untuk mencapai keunggulan bersaing, yaitu cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Cost leadership adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh koperasi untuk menjalankan perusahaannya. Diferensiasi adalah kelebihan atau perbedaan yang dimiliki koperasi satu dengan koperasi lain yang bertujuan untuk sebagai alat untuk bersaing dengan satu dengan lainnya. Dan yang terakhir adalah fokus, yaitu hal yang harus dimiliki oleh semua operasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, keunggulan bersaing berkelanjutan dalam koperasi hanya dapat terwujud melalui inovasi berkelanjutan, pengembangan modal sosial, pembelajaran organisasi, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, ada yang dinamakan inovasi, yaitu proses kreatif menemukan hal baru, modal sosial sebagai sumber daya produktif, pembelajaran organisasi koperasi, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada mekanisme pasar koperasi.
Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang ikut berperan dalam mekanisme pasar tertentu, baik di pasar input maupun di pasar output. Di pasar internal, anggota berpartisipasi dalam pembelian produk kepada perusahaan koperasi. Di pasar eksternal, koperasi dapat berperilaku seperti halnya perusahaan individual, yaitu memaksimumkan keuntungan dari produk yang dijualnya. Manfaat keanggotaan koperasi bisa dalam wujud manfaat ekonomis dan non-ekonomis. Next. Next. Win ke mute sayang. Selanjutnya ada konsep pemasaran. Pemasaran berarti mengelola pasar untuk menghasilkan pertukaran dan hubungan dengan tujuan menciptakan nilai dan memuaskan Selanjutnya ada konsep pemasaran. Pemasaran berarti mengelola pasar untuk menghasilkan pertukaran dan hubungan dengan tujuan menciptakan nilai dan memuaskan kebutuhan dan keinginan. Pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang dituju untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Kegiatan pemasaran menciptakan 4 faedah, yakni faedah waktu, tempat, milik, dan informasi. Dalam syariah marketing, bisnis yang disertai keikhlasan semata-mata untuk mencari ridhonya. 4 karakteristik pemasaran Islami atau syariah marketing, yaitu ada testis, ada etis, ada realistis, kemudian ada humoristis. Next. Oke, selanjutnya masuk ke bab 3 tentang manajemen pemasaran internal koperasi. Next slide. Jadi, ada beberapa tugas perusahaan koperasi. Tujuan utama koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, manajemen koperasi perlu melakukan berbagai aktivitas pemasaran dengan tujuan untuk memuaskan anggota. Nah, dalam konteks pasar internal ini, tugas perusahaan koperasi adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggotanya, sehingga hubungan bisnis antara perusahaan koperasi dan anggota memberikan manfaat yang optimal kepada kedua belah pihak. Next slide. Selanjutnya ada menyusun rencana pemasaran internal. Nah, perencanaan pemasaran internal yang baik itu minimal harus mencapai 4 tujuan utama. Apa aja sih 4 tujuan utama itu? Yang pertama ada menentukan kebutuhan dan keinginan anggota. Yang kedua ada menentukan pasar sasaran yang tepat. Yang ketiga menyusun strategi pemasaran, dan yang terakhir membantu menciptakan campuran pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anggota. Ini menurut Zimmerer tahun 2002. Oke, next slide. Nah, ada 5 cara untuk mendapatkan daya saing di pasar internal. Yang pertama ada memprioritaskan anggota. Manajemen koperasi harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam perusahaan koperasi itu sangat bergantung pada kepuasan anggota sebagai pelanggan utama. Nah, bagaimana sih seharusnya perusahaan koperasi itu memusatkan perhatian kepada anggotanya? Yang pertama itu pihak manajemen koperasi secara kontinu menanyakan 4 pertanyaan dasar dan bertindak berdasarkan apa yang mereka dengar. Bisa yang pertama, apakah produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan tugas program disepakati bersama atau belum? Yang kedua, apakah manajemen koperasi bertindak dengan benar dalam melayani kepentingan anggotanya? Yang kedua, ada kesetiaan kepada kualitas. Untuk menciptakan keunggulan dalam kualitas, manajemen koperasi itu dapat melakukan tindakan-tindakan. Beberapa diantaranya yang pertama, bangun kualitas dalam proses. Jangan mengandalkan pengawasan untuk mencapai kualitas manajemen. Koperasi harus memilih pemasok yang benar-benar baik dan dapat dipercaya. Yang kedua, berikan kesempatan bagi para anggota, pengelola, dan karyawan untuk mengikuti pelatihan yang diperlukan dalam program peningkatan kualitas produk anggota atau koperasi. Yang ketiga, dapatkan komitmen anggota, pengelola, dan karyawan koperasi terhadap falsafah kualitas. Dan yang terakhir, bisa kembangkan strategi untuk keseluruhan perusahaan koperasi untuk peningkatan terus-menerus kualitas produk dan jasa anggota atau koperasi. Oke, next slide.
Yang ketiga ada perhatian pada kenyamanan. Nah, bagaimana sih cara usaha manajemen koperasi ini untuk meningkatkan tingkat kenyamanan bisnisnya? Dengan cara manajemen koperasi itu harus menjalankan audit kenyamanan dan dari sudut pandang anggotanya. Misal dengan apakah unit pelayanan koperasi itu sudah beralokasi dekat dengan anggotanya, ataukah jam kerja perusahaan koperasi ini itu sudah sesuai dengan kepentingan anggotanya. Dan yang keempat ada konsentrasi pada inovasi. Inovasi itu menjadi kunci sukses di masa depan bagi perusahaan koperasi. Dalam lingkungan pasar yang berubah dengan cepat dan persaingan yang dinamis. Perusahaan koperasi tidak bisa tinggal diam jika ingin tetap bersaing. Dan yang terakhir, dedikasi pada jasa dan kepuasan pelanggan. Bagaimana sih caranya perusahaan koperasi ini dapat memenuhi kepuasan dan layanan pelanggan dengan luar biasa? Cara-caranya yang pertama bisa dengan cara dengarkan suara anggota, terus definisikan apa yang dimaksud dengan layanan unggul, pelajari daur ulang layanan perusahaan koperasi terhadap anggota, latih karyawan untuk menyampaikan layanan unggul, dan yang terakhir menggunakan teknologi untuk menyediakan peningkatan layanan. Next slide. Ada beberapa bauran pemanasan koperasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang bauran pemasaran koperasi. Jadi menurut David Gavin ada 8 dimensi untuk menganalisis karakteristik kualitas produk. Yang pertama itu ada performa. Performa ini berkaitan dengan fungsional produk yang menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh anggota saat berbelanja. Contohnya performa bibit unggul dalam hal masa panen yang singkat, produktivitas tinggi, dan ketahanan terhadap hama tanaman. Yang kedua ada fitur. Fitur ini menambah fungsi dasar produk dan berhubungan dengan pilihan atau pengembangan. Contohnya fitur dalam usaha pengangkutan seperti memberikan minuman atau makanan gratis, pembelian tiket melalui telepon, dan pengantaran hingga tujuan tanpa biaya tambahan. Selanjutnya yang ketiga ada keandalan. Keandalan itu probabilitas atau kemungkinan produk berhasil melanakan fungsinya dalam periode dan kondisi tertentu. Misalnya kain batik yang tidak memudar warnanya selama 2 tahun penggunaan. Yang keempat ada konformitas. Konformitas adalah tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Misalnya apakah bibit unggul sesuai dengan toleransi anggota seperti 1 kg bibit untuk 1 hektar lahan. Yang kelima ada durabilitas. Durabilitas itu sama aja kayak ukuran masa pakai produk. Contohnya masa pakai suku cadang yang menjadi pertimbangan anggota saat membeli. Yang keenam ada kemampuan pelayanan. Ini berkaitan dengan keramahan, kompetensi, dan kemudahan dalam pelayanan. Contohnya, bengkel koperasi yang menyediakan pelayanan perbaikan 24 jam. Yang ketujuh ada estetika. Estetika itu karakteristik yang bersifat subjektif yang berkaitan dengan preferensi individual seperti keelokan, kemulusan, dan selera. Dan yang terakhir ada kualitas yang dirasakan. Ini juga bersifat subjektif, yaitu berkaitan dengan perasaan anggota saat mengonsumsi produk dan dapat mencakup peningkatan harga diri dan reputasi. Setiap dimensi ini memberikan pandangan yang berbeda terhadap kualitas produk dalam konteks koperasi. Next. Selanjutnya ada pendistribusian produk. Saluran distribusi merupakan seperangkat organisasi yang saling tergantung satu sama lain, yang dilibatkan dalam proses penyediaan suatu produk atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Masing-masing unit usaha yang ikut dalam saluran distribusi produk koperasi akan melakukan beberapa fungsi. Yang pertama, mengumpulkan dan mendistribusikan informasi tentang faktor-faktor dalam lingkungan yang membantu terjadinya pertukaran. Yang kedua ada melakukan promosi dengan mengembangkan dan menyebarluaskan komunikasi persuasif kepada anggota berkenaan dengan suatu penawaran barang atau jasa. Yang ketiga, menemukan dan berkomunikasi dengan anggota koperasi, membentuk dan menyesuaikan penawaran terhadap kebutuhan anggota koperasi. Yang keempat ada melakukan negosiasi dengan anggota hingga kepemilikan barang atau jasa dapat dipindahkan. Dan yang terakhir ada membantu menyempurnakan transaksi termasuk distribusi fisik, pendanaan, dan pengambilan resiko. Next. Selanjutnya ada strategi harga di pasar internal. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan manajemen koperasi sewaktu menetapkan harga akhir adalah yang pertama biaya produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan atau perolehan barang atau jasa akan memengaruhi harga akhir.
Efisiensi operasional koperasi sangat penting agar harga yang ditetapkan sesuai dengan daya beli anggota. Yang kedua ada permintaan dan penawaran pasar eksternal. Faktor ini krusial karena harga di pasar eksternal akan memengaruhi keputusan anggota untuk membeli di koperasi. Sebaiknya harga internal bersaing atau lebih rendah dari harga di pasar eksternal untuk meningkatkan manfaat dan kesejahteraan anggota. Yang ketiga ada tujuan penjualan dan hasil usaha. Keputusan mengenai target penjualan dan hasil usaha perlu dikomunikasikan kepada anggota. Harga yang ditetapkan dapat bervariasi tergantung pada tujuan tersebut. Yang keempat ada harga pesaing. Harga yang ditetapkan oleh pesaing perlu menjadi pertimbangan. Koperasi dapat menetapkan harga di atas, sama, atau di bawah harga pesaing. Yang kelima ada keunggulan bersaing koperasi. Jika koperasi memiliki keunggulan bersaing tertentu, seperti menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah daripada rentenir, hal ini dapat mempengaruhi harga yang ditetapkan. Yang keenam ada kondisi ekonomi, seperti krisis ekonomi, keuangan global, krisis pangan, dan lain-lain. Yang ketujuh ada alokasi bisnis koperasi. Kedekatan unit usaha koperasi dengan anggota memungkinkan koperasi menetapkan harga jual relatif murah karena rendahnya biaya transport dan biaya promosi. Yang kedelapan ada perubahan musim, terutama bagi koperasi yang anggotanya para petani. Pada musim tanam, harga pupuk di pasar eksternal akan meningkat seiring dengan permintaan pasar yang meningkat. Peningkatan harga ini akan berdampak pada penetapan harga di pasar internal. Yang kesembilan ada faktor psikologis, seperti rencana kenaikan gaji pegawai negeri yang mendorong kenaikan berbagai harga barang di pasar internal. Yang terakhir ada penjualan kredit dan potongan penjualan. Guna meringankan beban anggota, koperasi dapat mengambil penjualan kredit dan menetapkan harga yang lebih tinggi dibanding harga lain. Selanjutnya, pengembangan pasar internal. Pengembangan ini melalui integrasi vertikal strategi. Integrasi vertikal, vertical integration strategies merupakan salah satu strategi di mana perusahaan memperluas lingkup kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang atau ke depan. Integrasi vertikal terjadi jika perusahaan melakukan perluasan usaha pada bidang usaha yang sebelumnya menjadi bidang garap pemasok dari perusahaan tersebut atau bidang usaha yang menjadi bidang garap konsumen dari perusahaan tersebut. Next. Bentuk integrasi vertikal koperasi. Integrasi vertikal yang ada di Indonesia pada dasarnya ada 3 bentuk, yaitu yang pertama bentuk federasi atau federated, yang kedua bentuk pemusatan atau sentralis, yang ketiga bentuk campuran atau bentuk keduanya. Integrasi vertikal koperasi yang ada di Indonesia umumnya berbentuk federas, yaitu menyatu dengan masing-masing anggotanya, masih bebas berusaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.